Salam YouTuber pemula. Kali ini kita akan membahas tentang masalah YouTuber pemula, tentang motivasi, tekanan mental ya, tekanan batin ya, yang kerap ditanyakan keluarga, saudara, tetangga, teman-teman Anda yang Anda mengatakan saya adalah YouTuber pemula. Terkadang mereka ada yang tahu, ada yang tidak. Ada yang sebagian tahu bahwa menjadi YouTuber itu bisa sukses ya. Atau ada yang satu itu mengatakan, kamu terkenal juga enggak, jadi YouTuber paling nggak ada yang nonton. Akhirnya bener, udah kena mental gitu ya. Ditunggu sampai setahun pun nggak ada yang nonton ya video di channelnya ya. Jadi kata-kata itu membuat semangat jadi drop ya. Oke, ada yang masa bodoh ya, karena menjadi YouTuber sekarang itu mungkin dalam benak pemilik video atau pemilik channel YouTube itu, anggaplah saya harus 3 tahun baru kerasa gitu ya. Oke lah, kata-kata itu dari mereka yang berujar negatif disingkirkan. Tapi dalam hati pemilik channel YouTuber pemula itu ya, 3 tahun itu setidaknya masa yang cukup untuk mengembangkan channel ya. Sehingga dalam waktu setahun itu, anggaplah itu bisa dimonet ya, bisa membuat video sudah banyak. Di tahap kedua itu setidaknya dia berjuang, apakah viewsnya bisa bertahan naik, bertahan saja atau lebih turun ya. Sehingga di 2 tahun itu dia sudah bisa merasakan drop mental atau tidak untuk melanjutkan YouTube. Nah, di masa ketiga tahun itu, ketika dia sudah pernah bilang ke seseorang atau keluarganya, saya di 3 tahun seharusnya sukses gitu, dan lihat saja nanti ketika 3 tahun, ternyata di 3 tahun itu ya masih seperti dulu gitu, nggak dapat dolar ya. Video sudah begitu banyak tapi tetap nggak ada yang nonton. Anggaplah sehari yang nonton itu di satu channelnya nggak nyampe 100, nggak nyampe 1000 ya. Nggak nyampe 1000 itu masih kecil kawan ya, karena satu video itu dihargain berapa sih untuk tontonan lokal ya? 1000 itu paling ya hanya 4000 sampai 10.000 ya. Oke, ya itu juga kalau nggak skip, itu juga kalau videonya minimal panjang ya. Kalau hanya pendek satu, dibukanya satu iklan doang di pembukaan ya, bahkan bisa cuma 1000 video itu hanya dapat 3000. Misalkan kontennya ya tentang hiburan. Jadi disitulah tantangannya ya, masa beratnya ya. Jadi tekanan mental ini yang membuat jadi drop gitu. Seharusnya bisa sukses ya, karena tekanan mental dari keluarga yang tidak mendukung ya. Atau sebenarnya mereka pertama itu mendukung. Oke, saya bantu kamu views, saya bantu kamu doa, dukungan segala macam ya. Berharap nanti juga jadi YouTuber sukses, setidaknya bergaji berjuta-juta setiap bulan gitu. Akhirnya setelah ditunggu sampai 3 tahun, 2 tahun ya memang beli apa hasilnya? Kamu membuang-buang waktu begitu banyak, membuang-buang uang ya, untuk membeli sesuatu yang mungkin jadi konten ya kan. Tapi nggak mendapatkan dolar yang diimpikan itu, sehingga disitulah menjadi kekuatan mentalnya sangat berkurang atau drop ya. Banyak YouTuber itu pasti dikata-katain seperti itu ya. Jadi sudah begitu banyak waktu terbuang, dan menjadi YouTuber berharap sukses dalam ukuran waktu tahunan. 3 tahun itu mungkin waktu yang cukup lama untuk bisa sukses. Tapi kalau belum sukses, kadang orang itu sudah nggak mau melanjutkan YouTube lagi ya, alias channelnya itu bakal ditinggal, nggak diisi video. Bahkan masa bodoh, mau dia sudah monet atau enggak, mau dia dulu perjuangannya sangat keras ya, battle view, sub for sub misalkan ya, battle view lagi setelah monet, mencari dolar 10 ya kan ya, mencari views biar naik, biar ratingnya naik, biar durasi waktu tontonnya naik ya. Tapi ternyata tetap sulit ya untuk mendapat views alami, walaupun setidaknya dulu uploadnya rutin, sehingga dalam waktu setahun atau nggak nyampe 2 tahun sudah drop ya, karena tidak menghasilkan sesuatu. Itu banyak YouTuber pemula seperti itu ya. Jadi tekanan mentalnya begitu kuat karena
motivasi itu begitu negatif ya, bukan positif ya, karena masalah waktu, omongan dari orang. Kadang kita berpikir dalam setahun itu kalau kita bisa bergaji jutaan, maka orang di luar kita itu termasuk keluarga mungkin lebih mudah mensponsori atau oke lah kamu sudah ada hasilnya gitu kan. Tapi ketika sudah 2 tahun bukannya dapat 1 juta ya malah turun lagi, atau bahkan belum dapat jutaan. Nah itulah hal yang menyiksa kita dan mental kita jadi down ya, sehingga tidak melanjutkan YouTube lagi. Dan banyak channel-channel teman kita di grup itu, anggaplah dari 100 orang itu yang dulu pernah mengebu-gebu nasibnya mencari subscriber, jam tayang, mengenjot viewsnya di Battlefield lebih dari setahun 2 tahun, tapi sekarang channelnya udah nggak keurus lagi, atau mungkin uploadnya sebulan sekali ya, setidaknya biar nggak di suspend lagi, biar nggak di dismount, karena setelah 6 bulan kalau nggak mengupload maka bisa di dismount ya. Kalau sekarang aturan baru itu sangat mengerikan. Kalau kita uploadnya rutin bahkan sebulan sekali, tapi kalau viewsnya begitu turun, tetap Anda bisa terancam di dismount ya, karena tidak menghasilkan sesuatu untuk YouTube juga. Walaupun Anda tidak mengupload video, tapi tontonan Anda misalkan dari dulu sampai sekarang ribuan, ratusan ribu, ribuan jam dalam waktu sebulan, YouTube juga masih mempertimbangkan bahwa channel Anda nggak di dismount ya, karena itu menghasilkan bagi YouTube ya. Dan ingatlah, kalau memang Anda tidak menghasilkan dalam waktu bertahun-tahun, 3 tahun, memang mungkin Anda jadi down, dan itulah mungkin harapan Anda jangan bergelut di YouTube lagi ya. Karena bukannya apa-apa tekanan mental dari orang-orang di sekitar Anda yang tahu bahwa Anda seorang YouTuber pemula ya. Kalau gajinya nggak dapet, atau uang atau dolar yang nggak dapet, ya ngapain diterusin gitu, apa daripada buang-buang waktu ya, seperti itu kawan. Jadi itulah ya, kalau Anda tidak hobinya ya, atau Anda di awal itu menjadi YouTuber hanya fokus uang, tapi ternyata kenyataannya seperti ini ya, akhirnya Anda meninggalkan. Dan ini sangat banyak ya, daripada Anda jadi bahan omongan menjadi YouTuber apa, nggak kaya-kaya, nggak sukses-sukses ya, seperti itu kawan. Jadi ini suatu penilaian juga, suatu pengakhiran juga, atau suatu motivasi jika emang Anda kuat mental ya, seperti itu. Salam YouTuber pemula.